Hujannya deras, Pak. Hujan berkat, hujan urapan, biar itu semua mengalir buat kehidupan kita ya saudara ya. Haleluya. Amin. Baik saudara, mari kita satu dalam doa. Saya bersuka cita karena saya melihat Bapak Ibu semua dalam keadaan baik dan sehat. Mari kita berdoa ya Bapak Ibu. Kami bersatu hati berserah penuh hanya kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan seluruh dimensi kehidupan kami hari ini. Kami awali dengan ucapan syukur kami karena kami punya Allah yang sangat memperhatikan kami, memberikan kepada kami kekuatan dan juga penghiburan. Engkau yang memberikan pada kami keamanan dan juga damai sejahtera bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya buat rahmat-Mu yang selalu memenuhi kehidupan kami senantiasa. Hidup kami adalah anugerah yang tak terkira daripadamu ya Tuhan, karena semua karena karya salib-Mu yang mulia. Untuk itu kami mau berdoa sebagaimana Engkau mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Kami mau masuk gerbang hadirat-Mu dengan ucapan syukur pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Baik saudaraku, baik sahabat Be Worshippers, hari ini kita akan kembali dibantu pelayanannya oleh Kak Aldan. Terima kasih Kak Aldan ya, Tuhan Yesus memberkatimu. Oke, baik. Kita mau sama-sama naikkan pujian berikut ini Bapak Ibu. Siapkan senyumnya untuk kerajaan Allah yang hadir di tempat saudara berada. Kita percaya bahwa ketika kita menyambut hadiratnya, maka tidak ada perkara yang mustahil. Kita masuk gerbang hadiratnya dengan ucapan syukur dan pujiannya. Mari kita memuji Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Coba tepuk tangan dulu sama-sama sambil ada yang di-admit ya. Oke, semua masih kaku ya, masih berburu-buru ya.
Coba kita semua kasih mukanya jangan muka muram. Ingat kalau kita pasang muka muram nanti muka kita artinya apa saudara? Seram ya. Kita harus masuk dengan wajah penuh dengan sukacita. Ayo sekali lagi beri tepuk tangan dia Bapak Ibu. Ya walaupun masih pagi harus tetap menyambut hadirat Tuhan dengan senyuman ya. Mari sama-sama kita satu dalam pujian lagi ya. Oke siap. Kita memuji Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Hey, puji dia kublah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, angkat jempolnya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Oke, kita punya Tuhan yang apa saudara? Angkat jempolnya. Baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Kasih tos dulu kanan kiri kalau ada orang di situ. Kasih tos buat sahabat-sahabat kita yang ada di YouTube juga. Letakkan tangan di dada. Ya, kita tidak boleh lupa ya. Terutama tidak boleh lupa untuk apa? Buka Alkitab. Kalau ikut Be Worshippers harus buka Alkitab. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita. Nehemia pasal 10. Nehemia pasal 10 kita akan baca saudara. Piagam perjanjian. Kita baca dari ayat 38 dulu saudara ya. Berdasarkan semuanya ini kami mengikat perjanjian yang teguh, yang kami catat dengan dibubuhi materai para pemimpin kami, orang-orang Lewi kami dan para imam kami. Yang membubuhi materai adalah kepala daerah Nehemia bin Hakalia, Zedekia, Seraya, Azaria, Yeremia, Pasyur, Amaria, Malkia, Hatus, Sebanya, Maluh, Harim, Meremot, Obaja, Daniel, Gineton, Baruch, Mesulam,
Abia, Miaim, Maazia, Bilgai, dan Semaya. Itulah para imam. Sedang dari orang-orang Lewi, Yesua bin Azanya Binui, seorang dari antara anak-anak Henadad, Kadmiel, dan saudara-saudara mereka yakni Sebanya, Hodia, Kelita, Pelaya, Hanan, Mikha, Rehob, Hasabia, Zakur, Serebia, Sebanya, Hodia, Bani, dan Beninu. Sampai situ dulu. Tolong digarisbawahi, di situ disebut yang di ayat 8, itulah para imam. Dalam keluarga, dalam rumah tangga, siapa para imam? Laki-laki. Kalau laki-lakinya tidak berfungsi sebagai imam, siapa? Ya berarti perempuannya yang imam. Jadi di sini bukan hanya menandakan gender, tapi tanggung jawab melanjutkan dari apa yang saya sampaikan kemarin mengenai hidup yang berpadanan dengan panggilan. Bagaimana kalau dalam rumah anak-anaknya udah bertobat, orang tuanya belum bertobat? Berarti anak-anak yang jadi imam. Dalam konteks Nehemia ini bicara mengenai dari kesukuan, saudara. Ya. Kalau kita urutkan Nehemia dari pasal 9 itu segala sesuatu yang penuh dengan keterlibatan emosional, ya. Tahu dari mana? Bagaimana umatnya menangis, ya. Nehemia langsung membacakan Taurat, lalu kemudian juga mengajak berdoa, mengaku dosa, ya. Itu semua adalah pergolakan perasaan. Masuk Nehemia 10 langsung diawali dengan semuanya langsung tanda tangan hitam di atas putih. Ini bicara mengenai komitmen, saudara. Ya, karena revival atau kebangkitan sesuatu itu bukan hanya dari perasaan dan emosi kita saja. Kalau mau berlanjut itu harus ada keputusannya. Nah, makanya kemarin kita diingatkan bahwa hidup sebagai anak Tuhan gak bisa hanya dengan perasaan saja. Hanya harus sampai pada konteks di mana hidup itu sadar bahwa itu anugerah kasih karunia Tuhan. Supaya selanjutnya bisa mengakui bagaimana Allah sendiri yang memateraikan saudara dan saya. Tapi gimana caranya Allah memateraikan saudara dan saya? Ibarat kita aja, sekalipun ada orang baik di luar, oh orang baik banget nih, kita tidak akan mengizinkan orang itu akan masuk ke dalam rumah kita sebelum kita sebagai orang yang punya rumah mengizinkan orang itu masuk ke rumah. Dengan cara apa? Kita tanda tangan dulu di kantor RT RW bahwa kita tahu orang ini siapa, lalu datang sebagai tamu kah, sebagai saudara kah, karena mau menginap, karena itu bukan rumah dia. Kalaupun misalnya mau di rumah kita tampung berapa lama, harus ada tanda tangannya, nanti ada yang menyaksikannya, kan gitu. Orang mau kerja di kantor harus melamar kerja dulu, lalu kemudian melalui masa percobaan 3 bulan, lalu kemudian tercatat di dalam perusahaan, melewati berbagai ujian dan pertanyaan-pertanyaan. Baru nanti akhir bulan baru dapat gaji. Sekalipun orang yang punya perusahaan ini orangnya baik, tetap harus tercatat dulu, nggak bisa kalau nggak tercatat. Demikian juga kehidupan kita manusia, saudara. Kita mau sebaik apapun, kalau kita tidak dimateraikan dan tidak ditandatangani oleh tangan Tuhan sendiri, kita nggak punya hak untuk maksa bahwa saya harus masuk surga. Surga itu bukan milik kita manusia. Tapi masalahnya banyak orang yang berpikir bahwa saya yakin nih saya masuk surga. Kenapa? Karena saya sudah hafal ini, saya sudah berbuat ini. Kalau Tuhan sendiri yang tidak mengizinkan, ya kita tidak akan masuk. Itu bukan tempat kita kok. Nah, karena begitu besar kasih Allah akan saudara dan saya, kehadirannya dari sorga ke bumi itu seperti kita menandatangani hitam di atas putih.
kontrak kehidupan kekal. Barang siapa percaya kepadanya, isi kontraknya itu, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita tanda tangan. Kita terima baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Keluar dari air, tanda tangan itu sah. Sejak saat itu, saudara dan saya sudah dinyatakan sebagai orang-orang yang memiliki hak untuk masuk kerajaan surga. Tapi bukan berarti main asal nyelonong aja. Tentu ada masa probation. Ada masa di mana kita memberikan atau kita diberikan kesempatan untuk membuktikan layak gak. Nah, bagaimana caranya? Supaya tidak menjadi liar pengajarannya, turunlah ia dari sorga ke dunia. Dan ia menjadi keteladanan buat setiap orang yang mau hidup sebagai warga kerajaan Allah. Dialah yang disebut Allah yang menyertai, Sang Immanuel. Dialah Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Tidak ada yang layak dikatakan Raja selain Yesus Kristus, Tuhan saja. Nah saudara, kalau pemahaman ini bisa dimengerti oleh setiap keluarga yang percaya dalam nama Tuhan Yesus, maka kalau mendengar dan menyaksikan apa yang saya sampaikan di BW ini, pasti langsung menyadari berarti prinsip yang tidak pernah berubah adalah supaya saya juga bisa memastikan anak dan istri saya atau suami dan anak saya bisa masuk menjadi bagian dari kerajaan surga, berarti saya harus jadi imam. Saya harus menjadi pemimpin dalam konteks saya harus menjadi contoh gitu. Banyak orang maunya hasilnya tuh seperti pemimpin, tapi kalau ditanya tanggung jawabnya mau apa enggak, banyak yang enggak mau. Kenapa? Malas, saudara. Dan iblis sangat tahu itu. Untuk itu, Bapak Ibu yang terkasih, pimpinlah hidupmu hanya berdasarkan tuntunan firman Tuhan dan Roh Kudus. Bangun pagi membuka Alkitab, datang ke gereja memperhatikan firman Tuhan, kerja sebelum kerja berdoa, dan setelah dapat gaji mengucap syukur. Masuk ke sekolah, sebelum sekolah juga berdoa dulu. Lalu kemudian sebelum sekolah sarapan dulu. Itu adalah bagian dari tanggung jawab diri seseorang yang mau membentuk dirinya sebagai seorang pemimpin. Bagaimana dia memimpin hari demi hari kehidupannya, demikianlah dia akan menjadi orang yang akan seperti yang terbentuk setiap harinya. Ya, karena itu tanggung jawab. Tanda tangan di sini, menandatanganan di sini yang menarik kalau dalam bahasa Ibrani disebut khatam. Khatam itu bukan khatam dalam konteks bahasa Arab ya, tapi khatam itu adalah menyegel. Jadi memang materai itu kan sifatnya mengikat kan dalam sebuah perjanjian. Jadi ini komitmen yang sifatnya mengikat, menyegel secara lisan, supaya bisa disahkan ya, dan tidak bisa dibatalkan sembarangan. Makanya orang kalau sudah terima Yesus nggak boleh sembarangan tinggalkan Yesus. Itu urusannya ngeri sekali, saudara. Makanya Bapak Ibu kerja aja nggak boleh sembarangan keluar masuk kantor kan. Mentang-mentang kita nggak suka, Anda nggak masuk kantor. Mentang-mentang Anda nggak suka sama gurunya, Anda nggak masuk jam pelajaran, nggak bisa. Suka nggak suka, Anda harus ada di dalam kelas. Suka nggak suka, Anda harus ada di tempat di ruangan kantor. Suka nggak suka, Anda harus hadapi apa yang Anda nggak suka itu. Jadi yang mau Roh Kudus sampaikan di balik apa yang kita baca di sini adalah prinsip. Mari saya mau mengajak Anda untuk menjadikan diri kita sebagai pemimpin bagi hidup kita sendiri dulu. Yuk letakkan tangan di dada sama-sama. Mulai hari ini aku harus
menerima tanggung jawab sebagai pemimpin, yaitu pemimpin yang memberi contoh. Ya, kasih contoh. Gak ada pemimpin, atau Nehemia tadi bilang, kalian dulu tanda tangan. Nehemia tanda tangan duluan. Kenapa? Saya harus jadi teladan gitu. Kalian dululah yang rapih, baru saya rapih. Kalian dululah yang mengampuni, baru saya mengampuni. Ya. Sama seperti anak-anak. Anak-anak itu kalau di keluarga, anak-anak itu kalau di keluarga jarang melakukan apa yang orang tua katakan. Persentasenya lebih banyak melakukan apa yang orang tua lakukan. Dan itu lebih powerful sebenarnya. Cuman memang ada anak-anak yang mau ngikutin, ada yang enggak. Kayak jemaat juga gitu. Jemaat itu melakukan bukan apa yang gembala perkatakan, tapi apa yang gembala contohkan, baru dilakukan. Nah, seperti itulah Bapak Ibu. Thank you ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, dalam kehidupan kita semuanya itu serba tersegel dan termaterai. Identitas kita, otoritas kita, tanggung jawab kita. Sama seperti sifat komitmen itu mengikat, tubuh dan darah Kristus sifatnya juga mengikat. Makanya orang yang angkat perjamuan kudus gak boleh sembarangan. Karena apa? Karena sifatnya itu seperti materai, gak boleh dibatalkan sembarangan, gak boleh dilakukan dengan tanpa aturan. Demikian juga bicara mengenai perjanjian kita dengan Tuhan, itu sifatnya bukan sekedar emosional. Lagi kurang siap berjanji sama Tuhan, nazar nih. Tapi begitu sudah dipenuhi, nazarnya hilang, lupa dia. Iya ya. Waktu lagi ada masalah, ya ampun Tuhan, ampun. Kenapa? Ketahuan ada masalah, malu dia. Tapi begitu sudah aman, dia lupa sama apa yang dijanjikan. Saya janji Tuhan, saya gak akan gini lagi. Kenyataannya dia melakukan lagi. Di Pengkhotbah pasal 5 ayat 4, kalau engkau berjanji, jangan engkau batalkan. Kalau di situ bahasanya, apabila engkau bernazar kepada Allah, janganlah engkau tunda. Jadi bagaimana keputusan kita hari ini? Apakah saudara hanya cukup mengalami revival saja? Keputusan nanti dulu. Itu terserah. Itu kembali kepada diri saudara masing-masing. Tapi kalau Anda tanya saya, kalau saya sudah mengalami perubahan, berarti saya harus lanjutkan dengan sebuah keputusan. Keputusan yang akan membawa saya masuk ke dalam status yang jauh lebih mulia dan lebih berharga. Ada banyak orang Kristen cuma sampai di pengalaman saja, sampai di kesaksian saja, tapi gak siap untuk jadi teladan. Ada banyak orang tersentuh sama firman dan nangis. Semudah dia nangis, semudah itu hidupnya jatuh kembali. Kenapa? Karena tanpa ada keputusan, hidupnya gak berubah. Mari Bapak Ibu, sahabat Be Worshipers, anak-anakku semuanya, kita satu dalam doa. Hari ini Tuhan bisa menyentuh hati siapa saja, termasuk hatiku dan hatimu. Tapi keputusan untuk melanjutkan apa yang akan engkau alami, itu adalah keputusan yang dimana engkau sadari itu sifatnya mengikat. Kehidupan manusia tidak cukup hanya tersentuh oleh firman Tuhan. Kehidupan manusia tidak cukup hanya taat melakukan tata cara ibadah. Karena kita bukanlah pemilik kerajaan surga.
Tapi oleh kasih karunia Allah, ia berkenan untuk menjadikan dirinya sebagai manusia, menjadi sama seperti saudara dan saya. Supaya kehidupan kita itu bukan lagi hanya berdasarkan tata cara yang diciptakan manusia, tetapi sebagai sikap yang bersumber dari keteladanan pribadi Allah sendiri, supaya sama seperti halnya pribadinya yang berkomitmen untuk menyelamatkan manusia, sekalipun ia harus ditolak, dihina, bahkan disalib. Tetapi ia memberikan jaminan, sekali-kali tidak ada satu manusia pun yang akan mati selama-lamanya jikalau manusia itu hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan. Orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus justru masuk ke dalam fase berikutnya. Keputusan yang akan dia ambil itu membuat dia masuk sebagai manusia yang mendapat jaminan kehidupan kekal selama-lamanya di surga yang mulia nanti. Bagaimana dengan keputusan saudara? Tuhan Yesus, hari ini engkau melihat setiap hati yang mau mengambil keputusan untuk mengikut jalanmu, untuk menjadikan diri setiap kami pemimpin bagi diri sendiri dulu, supaya apa yang kami lakukan sifatnya itu mengikat dan menjadi sebuah perjanjian kekal, sehingga apapun yang engkau rencanakan pasti terjadi dalam kehidupan kami, dan berkat yang engkau persiapkan pasti akan menjadi bagian kami. Biarlah kami tidak melupakan segala kebaikan-Mu dan janji-Mu yang pasti tergenapi. Urapi dan berkati Tuhan. Hamba berdoa setiap orang yang mengikuti BW ini tidak hanya sampai sebatas tersentuh saja, atau dikuatkan saja, tetapi sampai masuk ke dalam satu fase keputusan final, supaya revival itu berkelanjutan, bukan hanya berhenti di perasaan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba percaya Engkau hadir, Engkau mengurapi, Engkau menjamah setiap kami. Hamba minta berkat pertolongan pemeliharaan-Mu terus ada bagi setiap orang yang mau percaya bahwa Engkaulah penjaga kehidupan mereka, penjaga yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu dan sahabat Biershippers semuanya yang hari ini mengikuti firman Tuhan hari ini, buka tangan saudara. Terimalah berkat, damai sejahtera, cinta kasih Tuhan Yesus. Terimalah pengajaran dan tuntunan firman-Nya untuk membawa saudara masuk dalam rencananya Tuhan yang pasti indah pada waktunya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mau percaya, sama-sama katakan amin. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Sebagai orang tua, pemimpin pelayanan, pekerja, mahasiswa, siswa, siapapun saudara, hari ini keputusan besar harus diambil supaya revivalnya berkelanjutan, gak cuma sampai di perasaan saja. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian. Abuna-abuni, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Abuna-abuni, bapak-bapak, ibu-ibu, dan cucu-cucu Ngoma, terima kasih buat waktunya di BW. Semoga menjadi berkat bagi orang banyak. Amin. Amin. Terima kasih Bu Linda. Oke, kita mau nyanyikan satu dulu ya untuk Kak Yuda, karena 28 Februari kemarin ternyata anak muda ini berulang tahun. Hai Kak Yuda. Ayo kita mainkan dulu yuk. Happy birthday Kak Yuda. Happy birthday to you.
umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati untuk Kak Yuda yang baik. Selamat ulang tahun. Keluarga besar OIC dan BEM mengucapkan happy birthday to you. Selamat ulang tahun Kak Yuda. Ya, memang pembawaannya memang kalem-kalem gitu Bapak Ibu ya. Kalem-kalem tapi ya menenggelamkan ya. Oke saudara, Kak Yuda dan semuanya Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Jaga kesehatan, jaga kondisi. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Dah. Bye. Bye. Selamat ulang tahun Kak Yuda. Beleri, Bapak Ibu, amin. Amin. Amin.